Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, mengenai perilaku, tindakan, dan keputusan dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Berikut ini aktualisasi kami dalam menunjukkan nilai-nilai dasar etika publik dalam pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan publik. Nilai dasar etika publik yang pertama yaitu memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Nilai tersebut dapat kita terapkan dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, yaitu mengajak siswa melaksanakan pembiasaan keagamaan di sekolah, seperti berdoa sebelum belajar dan melaksanakan sholat duha. Kemudian, mencintai produk dalam negeri seperti memakai batik saat bekerja. Ini merupakan pengamalan sila ketiga. Selanjutnya yaitu bermusyawarah yang merupakan pengamalan sila keempat dengan mengedepankan musyawarah saat proses pembelajaran baik dengan guru maupun dengan peserta didik. Dan jangan lupa untuk berdiskusi dengan orang tua berkaitan dengan hambatan dan perkembangan peserta didik. Yang kedua yaitu setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang tercantum dalam tujuan negara, yaitu salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dapat kita implementasikan dengan bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Nilai dasar etika publik yang ketiga yaitu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Sebagai seorang guru, merancang pembelajaran dan mengevaluasi hasil belajar merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Melaksanakan penilaian secara adil tanpa membeda-bedakan antara peserta didik satu dengan yang lain dengan tidak memandang kesenjangan ekonomi, sosial, budaya. Dengan demikian, profesional guru dapat terwujud. Nilai etika publik yang keempat yaitu membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Sebagai seorang pendidik, kaitannya dalam lingkup sekolah terutama sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai salah satu contoh yaitu membuat keputusan mengenai aturan-aturan di dalam kelas agar siswa dapat disiplin. Kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif dapat kita terapkan dengan cara tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, etnik kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya dalam satu lingkungan kerja dan selalu bersama-sama untuk meningkatkan kualitas sekolah. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Tuntutan dasar etika profesi luhur seorang guru ialah agar profesi seorang guru itu dijalankan tanpa pamrih. Seluruh ilmu dan usahanya hanya demi kebaikan peserta didik. Seorang guru wajib membaktikan keahliannya semata-mata kepada kepentingan anaknya. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Sebagai seorang guru, tuntutan kinerja pada saat ini adalah tidak terbatas hanya dengan mengajar saja, melainkan harus mempertanggungjawabkan administrasi yang lengkap sebagai salah satu bukti akuntabilitas sebagai seorang ASN, khususnya kita sebagai seorang guru. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan atau program pemerintah. Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Pendidikan Purwakarta telah mengeluarkan sebuah program berbasis alam dengan kearifan lokal yaitu Tatanen di Balai Atikan. Sebagai mediator, guru dituntut untuk memahami terlebih dahulu tentang seluk-beluk program tersebut. Kita sebagai guru harus ikut berpartisipasi dalam program tersebut supaya terselenggara dengan baik. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Seringkali kita sebagai tenaga pendidik berhubungan dan bekerja sama dengan orang tua siswa mengenai adanya masalah belajar yang terjadi pada anaknya. Kita harus senantiasa langsung merespon keluhan orang tua tersebut dan menindaklanjutinya dengan segera, meskipun itu harus dilakukan di luar jam kerja kita sebagai guru. Selain itu, dalam menghadapi orang tua dan anaknya pun, kita harus tetap menjaga kesantunan tanpa melihat latar belakang sosial dan ekonomi keluarganya. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.
berkomunikasi dengan rekan guru dalam hal perkembangan siswa, dan bekerja sama mencari solusi untuk mengatasi permasalahan di seputarnya. Kerjasama juga sangat dibutuhkan dalam hubungan antara guru dengan siswa untuk mencapai satu tujuan yang sama, yaitu kesuksesan dalam pembelajaran. Guru juga harus membuka diri pada siapa saja yang ingin berkonsultasi selama masih dalam jalurnya.